Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jadi aku mau cerita tentang pembuatan SIM. Kemarin itu aku habis bikin perpanjang SIM C dan aku tuh nggak ke Samsat gitu loh. Di sini tuh kayak ada SIM keliling di mall, Taman Mall Palem, Jakarta Barat. Nah, aku di situ langsung dikasih tahu, ditunjukin buat stepnya cuman bawa 2 fotokopi KTP sama 2 fotokopi SIM. Nah, pas aku kebetulan aku nggak bawa karena aku taunya bawa SIM aja sama KTP asli gitu. Habis itu aku fotokopi harganya itu 5.000 buat berarti 4 ya, 2 SIM sama 2 KTP. Terus abis itu aku disuruh ada gerainya, ada tempatnya, yang satu sebelah kanan itu buat SIM, perpanjang SIM, yang satu lagi kalau nggak salah STNK. Nah, terus aku masuk, abis itu ada bapak-bapak petugasnya, abis itu dikasih kayak selebaran gitu untuk perpanjang SIM. Cuman bapak-bapaknya di situ ngebantuin aku buat isi. Terus soalnya kata bapak-bapaknya ramah sih, terus dia bilang mau isiin atau enggak, karena aku bingung ya udah bapak aja yang isi gitu. Habis itu dia isi, terus abis itu aku ditanyain nama, alamat, terus abis itu aku suruh tanda tangan juga. Habis itu udah deh, terus duduk, ada beberapa kayak administrasinya gitu. Habis itu aku suruh tunggu. Nah, di situ aku dikasih ini kartu PT Asuransi Bakti Bayangkara ini. Nah, ini aku baru banget tahu kalau misalnya kalau kita perpanjang SIM tuh dikasih kartu ini. Terus aku tanya dong, ini buat apa kak gitu kan. Ya udah dibawa aja gitu, awalnya kayak gitu doang karena mungkin banyak sibuk sih. Terus kataku ya udah nggak apa-apa. Pas aku lihat ternyata ada tulisannya asuransi kecelakaan diri pengemudi dalam kurung AKDP gitu, ada nomornya, terus ada barcode-nya. Ini aku nggak bisa tunjukin ya. Nah, di sini itu kartu ini tuh ternyata asuransi. Aku juga baru ngeh nih, aku bacain kecelakaan dijamin. Nah, kecelakaan dijamin adalah kecelakaan yang terjadi sewaktu tertanggung sedang mengemudikan kendaraan di jalan umum AL atau disebabkan oleh tabrakan, slip atau tergelincir dan lain sebagainya, dan akibat tabrak lari yang mengakibatkan luka badan, cacat tetap dan atau meninggal dunia gitu. Terus abis itu cara pelaporan kerugian, melaporkan kepada petugas asuransi PT Bakti Bayangkara daerah di masing-masing satpas ya setempat. Habis itu melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang tentang surat keterangan kejadian kecelakaan lalu lintas dan satlantas setempat, kematian atau cacat atau biaya rumah sakit, terus fotokopi SIM dan kartu asuransi yang bersangkutan, terus tuntutan dari ahli waris yang sah dalam hal tertanggung meninggal dunia dengan disertai visum et repertum. Kurang paham. Habis itu kecelakaan yang tidak dijamin itu ikut serta dalam tindak kejahatan atau sengaja bunuh diri. 2. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas. 3. Mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk atau tidak waras. Terus 4. Ikut serta dalam perlombaan atau balap atau lari baik yang diadakan secara resmi maupun tidak. 5. Perang huru-hara atau yang disamakan dengan itu. 6. Terkena reaksi inti atom. 7. Mengadakan persekongkolan dengan pihak lain untuk mencari keuntungan atas kecelakaan terjadi. Terus besaran santunan untuk pemilik SIM C itu 1. Meninggal dunia dapat 4 juta, cacat tetap atau sesuai prosentasi polisi maksimal 4 juta. Terus tunjangan biaya rumah sakit jika tertanggung harus menjalani perawatan di rumah sakit 400.000. Nah, gini guys. Nih di sini nanti kalau misalnya kalian dikasih kartu ini, nanti di sini ada penjelasannya gitu. Nah, aku balik lagi ke proses aku pembuatan SIM. Habis itu aku disuruh masuk lagi buat foto SIM-nya. Habis itu selesai, habis itu ditanyain lagi namanya, habis itu tempat tanggal lahirnya, habis itu alamatnya, habis itu bayar deh. Nah, di perpanjang SIM ini karena
tetangga-tetangga aku juga di situ, aku udah tahu kisaran bayarnya berapa. Nah di sini di tempat aku itu bayarnya 250.000, itu langsung jadi. Udah habis foto kita tunggu bentar, terus habis itu disuruh keluar lagi dari tempat foto itu, duduk. Nah kita nungguin kartu SIM-nya, aku sih nungguin kartu SIM-nya, habis itu jadi. Terus sekarang SIM-nya tuh kayak gini ya, warna merah gitu. Aku juga baru tahu gini, kan dulu kuning itu sih. Terus kayak aku cuman kagetnya tuh, terus yang aku kagetin itu aku ini kayak aku baru kali ini kan gak dikasih tahu apa-apa sama petugasnya. Terus habis itu aku tanya, kak ini buat apa, ini asuransi? Iya. Terus habis itu terus iya gunanya buat apa? Udah itu bawa aja begitu. Terus kayak mungkin mbaknya lagi sibuk juga kali ya. Terus kayak itu emang udah siang-siang jam 12 mau ke jam istirahat. Terus aku mungkin paham karena mungkin aku kerja gitu kan. Cuman karena di awal aku nggak dikasih tahu, aku searching lah di Google guys. Aku searching di Google, ini tuh buat apa? Ternyata itu emang buat asuransi kita kalau misalnya amit-amit terjadi kecelakaan. Dan ternyata orang tua aku kemarin juga perpanjang SIM dapat ini. Cuman pas aku lihat artikel lain itu sebenarnya kita boleh menolak untuk tidak memakai si asuransi ini. Kayak misalnya aku punya asuransi kayak BPJS ya kan, habis itu punya asuransi Prudential gitu kan ya. Cuman mungkin ini emang udah satu paket sama SIM ya kan, aku juga kurang paham juga lah ya. Cuman katanya yang aku baca itu sebenarnya ini tidak terlalu tidak wajib gitu loh gitu sih. Cuman aku tidak bisa menolaknya kemarin dan aku kayak ya udahlah gitu. Terus habis itu udah selesai. Itu nggak ada setengah jam. Aku sukanya itu kalau di SIM keliling ini, aku tanya juga ini sih SIM keliling beda apa enggak ya sama SIM yang di tempat aku ini buat perpanjang SIM sama STNK. Terus katanya sama. Terus habis itu aku tuh sukanya di situ tuh cepet gitu. Terus kayak set aja ya. Aku nggak ngerti sih kisaran harga perpanjang SIM itu berapa, mungkin 150 atau 180 gitu, karena yang aku tahu emang budgetnya kurang lebih 300-an ya, paling 250. Nah kemarin pas banget 250 begitu guys. Yaudah itu aja, aku tuh pengen kasih tahu kalian kalau misalnya nanti perpanjang SIM, kalau kalian dikasih asuransi dari Bakti Bayangkara, kalian boleh tanya aja langsung, karena yang aku bisa dapat itu dari experience aku atau pengalaman aku ya cuman gini aja, tiba-tiba dikasih, habis itu memang disuruh bawa pulang, disuruh dibawa aja setiap kemana. Habis itu aku searching di Google, ternyata itu tidak wajib ya kan, tapi di sisi lain kita kayak dipaksa gitu untuk memilikinya gitu sih. Ya udahlah, mungkin ini buat tambahan asuransi hidup kita. Oke, udah itu aja. Terima kasih sudah menonton YouTube aku. Thank you juga yang udah subscribe channel aku. Semoga ada manfaatnya, meskipun kadang-kadang aku cuma ngevlog buat kenang-kenangan diri aku doang. Oke, see you, goodbye.